إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين. صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan ada di antara kalian yang wafat kecuali kalian dalam keadaan berislam. Wa qala aidan: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan berkatalah perkataan yang baik. Berdakwalah, ajaklah kepada kebaikan, laranglah dari kemungkaran. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Dengan itu Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian yang kurang disempurnakan. Yang belum sempurna Allah sempurnakan dan cukupkan. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian dengan itu. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Dialah orang yang menang dengan sebenar-benarnya dan sebesar-besarnya kemenangan. Wa qala aidan: ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah yang menciptakan kalian dari satu jenis makhluk, Adam namanya. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu Allah ciptakan baginya pasangannya, Hawa namanya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, lalu Allah ciptakan dari keduanya laki-laki yang sangat banyak dan perempuan yang sangat banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah wal arham, dan sambunglah silaturahim di antara kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sungguh Allah Maha mengawasi setiap amalan dan perbuatan kalian. Itulah 3 ayat yang sering diulang oleh Rasulullah SAW. 3 ayat yang bercerita tentang ketakwaan. Di setiap khutbah-khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang 3 ayat ini. Ayat dari surah Ali Imran, ayat dari surah Al-Ahzab, dan ayat dari surah An-Nisa. Kami bacakan terjemahannya agar menjadi pesan ketakwaan bagi yang belum mengerti bahasa Arab. Mengapa Rasulullah SAW mengulang-ulang pesan ketakwaan tersebut? Fa inna asdaqal hadits kitab Allah. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, sebenar-benarnya perkataan itu Al-Quran, kitab Allah. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk itu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruk perbuatan, seburuk-buruk perkara, seburuk-buruk sesuatu, muhdatsatuha, ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, ibadah yang dibuat-buat oleh manusia lewat logika dan pikirannya. Muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan setiap ibadah yang dibuat-buat dan tidak ada contohnya itu bid'ah, kata Rasulullah. Ini bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin, dalam riwayat ditambahkan, wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap yang bid'ah, ibadah yang dibuat-buat, tidak ada contohnya dari Rasulullah, dhalalatun, kata Rasulullah, akan sesat pelakunya. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya hanya neraka. Ibadallah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, satu persatu ulama kita meninggalkan kita. Kita digegerkan dengan wafatnya banyak ulama, tidak mengenal lagi usia. Baru-baru Abu Muhammad Jibril dari Majlis Mujahidin, seorang mujahid, seorang alim ulama yang kita kenal dengan dakwah-dakwahnya di mimbar. Sebelumnya ada Syekh Ali Jabir, sebelumnya ada ulama-ulama yang
sangat banyak sekali yang kita tidak bisa dan tidak perlu sebutkan nama mereka satu persatu di hadapan kita. Tapi mereka adalah pendakwah-pendakwah agama Allah. Mereka mensyiarkan kalimat-kalimat Allah, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Mengapa dari lelaki, saudara sekalian? Mengapa Allah pilih rijal? Ada lelaki-lelaki yang Allah pilih dan Allah khususkan di dalam Al-Quran. Para nabi dipilih dari kaum lelaki, kaum pria. Para utusan-utusan itu Allah katakan dalam Al-Anbiya, "Wa ma arsalna qablaka illa rijala." Tidak kami utus sebelum wahai Muhammad kecuali apa kata Allah? Rijala. Kita para lelaki. Ada lelaki-lelaki yang diutus oleh Allah. Dan inilah keutamaan para kaum, para lelaki. Di antaranya mereka lah yang mengemban agama ini, saudara sekalian. Dibutuhkan lelaki-lelaki yang sangat banyak, yang bukan hanya sekedar laki-laki, tetapi lelaki yang sejati. Kata Allah kepada Nabi kita Muhammad dalam surah Al-Anbiya ayat ke-7, "Wa ma arsalna qablak." Kami tidak mengutus sebelum wahai Muhammad illa, kecuali siapa yang diutus? Rijalan nuhi ilaihim. Rijal, lelaki-lelaki sejati yang Allah titipkan wahyu kepada mereka. Maka tidak ada nabi dari perempuan, saudara sekalian. Tidak ada orang yang diwajibkan berdakwah dari perempuan, saudara sekalian. Yang diutus untuk mengemban agama ini, yang menjadi pondasi utama agama ini, rijal, kalian, kita yang diwajibkan untuk hadir di sholat Jumat. Rijalan, kata Allah, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, dan seterusnya. Rijalan nuhi ilaihim, lelaki-lelaki sejati yang bukan hanya sekedar laki-laki, saudara sekalian. Kita akan jelaskan mengapa Allah tidak menggunakan kalimat laki-laki, pria, zakar, hanya sekedar jenis, hanya sekedar jenis kelamin, hanya sekedar bentuk yang berbeda. Bukan itu yang diinginkan Allah dari rijal, para lelaki yang hadir salat Jumat. Kata Allah, illa rijalan nuhi ilaihim. Lalu Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri. Kata Allah dalam lanjutan ayatnya, masih di ayat yang sama, Al-Anbiya ayat yang ke-7. Maka tanyalah pada orang-orang berilmu, dan orang berilmu itu, saudara sekalian, yang diminta kita, diminta oleh umat-umat sebelumnya untuk bertanya kepada siapa? Kepada lelaki-lelaki yang dititipkan ilmu. Bertanyalah kaumnya Nabi Musa kepada Musa, bukan kepada istri Musa anak Syuaib. Bertanyalah kaumnya Nabi Muhammad SAW kepada Rasulullah dan kepada para sahabat-sahabatnya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakr wa Umar wa Uthman, bukan kepada wanita-wanita. Dianjurkan kepada mereka bertanya kepada lelaki sebagai pondasi ilmu. Maka kemudian para ulama itu lahir. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu dari kaum laki-laki, saudara sekalian. Warasatul anbiya, mereka itu penerus para nabi, di mana nabi-nabi tersebut juga laki-laki. Tidak ada satu nabi yang berjenis kelamin perempuan. Semuanya Allah pilih dari lelaki. Tetapi lelaki yang seperti apa yang Allah inginkan? Setelah Allah mengatakan kepada Nabi kita dalam Al-Anbiya, wa ma arsalna qablaka illa rijalan, rijal, lelaki sejati. Bukan hanya sekedar zakar. Padahal Allah mengatakan min zakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Bukan hanya laki-laki, tetapi lelaki sejati. Jadi ada laki-laki yang hanya sekedar laki-laki, tapi ada lelaki sejati yang Allah katakan dalam Al-Quran, rijalan, rijal, lelaki sejati pilihan Allah. Dan semua kita bisa dan mendapatkan gelar tersebut dengan 3 hal. Semuanya saya ambilkan dalam ayat Al-Quran, agar kemudian kita tidak mengatakan ini perkataan Ustaz, ini menurut Ustaz. Tidak, agar kita mengatakan ini maunya pencipta alam semesta, Rabbul Alamin. Kategori rijal yang pertama dalam khutbah Jumat kita pada kesempatan hari ini adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. An-Nur ayat ke-37, saudara sekalian. Akan dibuka nanti. Kategori pertama adalah lelaki-lelaki yang tidak pernah disibukkan dengan dunianya,
jual belinya, perdagangannya, pekerjaannya, tidak pernah mereka tersibukkan dengan hal-hal duniawi, dan mereka fokus pada hal-hal ukhrawi. Lelaki sejati itulah yang selalu mendahulukan salatnya, ibadahnya dibandingkan pekerjaan dunianya. Mereka tidak pernah takut tentang rezeki karena dia tahu urusan rezeki itu urusan Allah dan tugas dia hanya beribadah. Berkata Ibnu Sirin, pada suatu masa di mana ketika itu krisis ekonomi terjadi di daerahnya, Muhammad bin Sirin lalu kemudian didatangi oleh banyak orang lalu mengatakan, "Ya Imam, wahai Imam, kita berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit, makan begitu sulit." Bahkan mengatakan, di antara mereka mengatakan, untuk mendapatkan gandum saja kita kesulitan. Apa kata Muhammad bin Sirin? Dan ini sangat cocok dengan keadaan kita hari ini di tengah pandemi Covid seperti ini, di mana uang, rezeki terasa sangat sulit, saudara sekalian. Apa kata Muhammad bin Sirin waktu itu? Dia mengatakan, "Lau kana habbatu sya'iri bidinar." Saudara-saudara sekalian, andaikan satu butir gandum, kata Ibnu Sirin, andaikan satu butir gandum bidinar, itu harganya 1 dinar. Dan 1 dinar itu, saudara sekalian, seperti 1 gram emas, kira-kira 500 ribuan. Itu 1 butir gandum. Sekarang bisa sampai 1 juta harga emas per gramnya. Kata Ibnu Sirin dengan mudahnya, dia mengatakan, "Lau kana habbatas sya'iri bidinar." Andaikan 1 butir saya harus beli dengan 1 dinar emas. Kata Ibnu Sirin, "La ubali." Saya tidak akan pernah peduli tentang harga. Saya tidak akan pernah peduli tentang berapa harganya gandum itu. Karena kata Ibnu Sirin, "A'budullaha kama amarani wa sayarzuquni kama wa'adani." Karena saya tetap akan beribadah kepada Allah, akan memaksimalkan taat saya pada Allah, akan memaksimalkan salat saya, ibadah saya pada Allah, kama amarani, sebagaimana Allah menyuruh saya untuk beribadah. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka kata Ibnu Sirin, saya tidak akan pernah peduli. Saya hanya akan fokus pada ibadah saya dan ketaatan saya. Sebagaimana Allah menyuruh saya untuk beribadah, hidup saya untuk ibadah. Ayatnya jadi dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Saudara sekalian, pekerjaan kita ini yang bagi Allah. Ada yang dokter gigi, penghasilannya dari pembuatan kue. Ada yang capek-capek bekerja, ya, berlayar bertahun-tahun, sekolah pelayaran, penghasilannya dari klinik kecantikan. Bayangkan, tidak ada yang tahu masalah rezeki. Ada kawan saya belajar ilmu tafsir sampai S3, saudara sekalian. Sekarang mengurus batu bara di Kalimantan. Betapa banyak orang yang lain dia kerja, lain dia pelajari, lain dia dapat rezekinya. Apa Anda mau mengatakan rezeki itu karena kepintaran, karena dipelajari? Ada pegawai bapak saya belajar teknik mesin, lama belajar jadi pengusaha. Ada yang dokter bertahun-tahun dia belajar sampai dapat spesialis, saudara sekalian. Lain dia kerja, usahanya berbeda yang menjadi sumber rezekinya. Banyak kejadian-kejadian yang akan Anda temukan, dan ini membuktikan bahwa yang menentukan rezekimu Allah, tugasmu ibadah. Yang menunjukkan rezeki Allah. Maka Ibnu Sirin dengan tegas mengatakan, "Lau kana habbatas sya'ir bidinar." Seandainya 1 butir gandum harganya 1 dinar, saya tidak akan pernah peduli. Saya akan ibadah saja, fokus pada ibadah saya sebagaimana Allah menyuruh saya ibadah. Wa sayarzuquni kama wa'adani, dan Allah akan memberikanku rezeki sebagaimana Allah yang menjanjikan rezeki itu. Maka sifat rijal yang pertama, tidak silau, tidak takut sama dunia. Ayatnya dalam surah An-Nur, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'." Laki-laki sejati yang tidak akan pernah disibukkan dengan pekerjaan dunianya, perdagangan, tijarah, wala bai', jual beli, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Mereka fokus, datang azan, salat tepat waktu, ambil sunnah qabliyahnya, ambil ba'diyahnya. Mereka fokus berzikir, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak takut rezekinya hilang, tidak takut tender-tendernya diambil orang, tidak takut pekerjaannya tertunda. Sabar,
mereka fokus ketika ibadah, lalu giat ketika bekerja. Itulah rijal. La tulhihim tijaratun wala bai' an dzikrillah. Mereka tidak silau dengan pekerjaan dunia, tidak tertipu dengan perdagangan dan jual beli. Mereka fokus untuk berzikir pada Allah. Wa iqamis shalah. Mereka fokus untuk perbanyak salat. Wa ita'iz zakat. Mereka fokus untuk tunaikan zakat. Yang dia fikirkan bagaimana saya membagi zakat, bukan bagaimana saya menerima kekayaan. Fokusnya itu. Maka dia akan menjadi orang yang rijal, yang kaya, karena mereka fokus membagi zakat. Maka Allah mampukan dia untuk bisa membagi zakat-zakat tersebut. Wa ita'iz zakat. Yakhafuna yawma. Mereka hanya takut satu hari. Lelaki sejati itu hanya takut pada satu hari. Hari apa? Hari pengadilan Allah, hari akhirat. Laki-laki sejati itu hanya takut pada hari akhiratnya. Takut kalau dia disiksa di kuburnya. Lelaki sejati takut kalau dia harus dibasuhkan ke dalam neraka Allah. Itu adalah rijal dalam Al-Quran. Makanya Allah menutup ayat ini dalam surah An-Nur. Yakhafuna yawma. Hanya takut pada satu hari. Apa itu? Hari. Hari apa? Tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. Hari di mana Allah membolak-balikkan pandangan dan hati-hati manusia. Allah, hari kiamat. Itulah sifat rijal. Dan kita sebagai lelaki sejati, sudahkah kita berani meninggalkan pekerjaan kita ketika datang panggilan salat? Sudahkah kita berani mengeluarkan zakat kita di saat mungkin kita dalam keadaan harus membayar pajak negara juga? Sudahkah kita berani menginfakkan harta kita dalam keadaan kita juga masih membutuhkan harta kita? Sudahkah kita keluar untuk berdakwah? Itulah rijal yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurul barrur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammadin ibn Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa mawalah ma'ad. Kategori rijal yang kedua ada dalam surah An-Nisa. Ketika Allah menjelaskan tentang sifat laki-laki yang membedakan mereka dari wanita, kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu penegak. Dialah yang menopang, dialah yang mengayomi wanita-wanita tersebut. Ar-rijal qawwam, dan kata qawwam ini diambil dari kata qaim, mendirikan, menegakkan. Kitalah yang bisa menegakkan ibu kita. Kita yang bisa menegakkan anak-anak wanita kita bisa menegakkan istri kita. Mereka semua adalah makhluk yang Allah ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, yang kata Rasulullah, jika engkau kerasi patah, dan jika engkau biarkan semakin bengkok, itulah perempuan. Dia diciptakan dari tulang rusuk, dan ini hadis yang sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqat Hawa. Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Yang mana tulang rusuk wanita itu, tulang rusuk itu saudara sekalian, jika engkau keraskan patah, itulah wanita. Dikerasi patah, dibiarkan semakin membengkok. Maka kemudian Allah jadikan laki-laki itu penopang. Kitalah yang semestinya harus menjadi orang yang bisa menahan hawa nafsu kita, menahan amarah kita, memperjuangkan wanita-wanita kita. Ada ibu kita yang harus kita perjuangkan, saudara sekalian. Ada anak perempuan kita yang harus kita perjuangkan. Kita nikahkan dengan yang saleh. Kita berikan dia hak-haknya sebagai anak wanita. Ada nenek-nenek kita, ada istri kita yang harus kita perjuangkan.
Dan mereka lah golongan-golongan wanita yang saudara sekalian, lihatlah betapa adilnya Allah, dijadikan mereka jumlahnya lebih banyak. Dan di antara salah satu syariat poligami yang kemudian Allah anjurkan, itu karena Allah mengerti bahwa satu laki-laki bisa menopang banyak wanita. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, lelaki sejati itu mulai hilang hari ini. Sudah banyak yang melepaskan tanggung jawabnya kepada wanita-wanita yang Allah titipkan. Tidakkah mereka sadar ketika kemudian ada yang kemudian melahirkan istrinya anak perempuan lalu mengatakan perempuan lagi. Tidakkah mereka sadar, saudara sekalian, tentang janji yang begitu utama dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, barang siapa yang memiliki 2 anak wanita, 3 dan seterusnya, dan dia bimbing secara baik, dia didik secara baik, dia besarkan secara baik, dia jaga secara baik, maka Allah akan jaminkan baginya surga di akhirat. Allah menjaga anak wanita 2, 3 dan seterusnya, Allah jaminkan surga bagi kita. Saudara sekalian, siapa yang bisa menopang wanita-wanita tersebut? Siapa yang bisa menopang mereka? Kita lelaki, rijal. Maka kalau ada lelaki baperan, ini tidak benar. Lelaki yang gampang marah kepada istrinya, gampang marah kepada anak-anaknya, tetapi kemudian di luar mereka menjadi pecundang. Mereka tidak sholat 5 waktu, mereka meninggalkan sholat, bermalas-malasan mencari rezeki dan seterusnya. Inilah lelaki yang pengecut, yang tidak diinginkan Allah di dalam Al-Quran. Karena ingat kalimat laki-laki, rijal qawwam. Qawwam itu penegak, saudara sekalian. Yang terakhir, dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita tentang rijal. Setelah tidak tertipu dengan dunianya, tidak tertipu dengan jual belinya, rijal adalah penegak yang mana dia harus mengontrol dirinya terlebih dahulu, mempercayakan bahwa dirinya mampu melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Maka seorang ayah yang saleh, yang menginginkan anaknya salehah dan anaknya ikut saleh, dia harus menjadi qawwam, dia harus menjadi contoh penegak yang mendirikan keluarga itu dengan pondasi-pondasi bangunan yang kuat. Dia menjadi teladan, rijal itu teladan, saudara sekalian. Mereka menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian lahirlah generasi ketiga dari rijal. Rijal itu generasi yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala abadikan tadi dalam surah Al-Anbiya. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Dijadikan orang-orang berilmu itu dari golongan laki-laki. Ada kisah Musa dan Khidir. Kata Musa, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Saya enggak akan pernah berhenti cari jalan untuk menemukan orang tersebut yang akan memberikan kepadaku ilmu. Hatta ablugha majma'al bahrain, sampai aku menemukan pertemuan 2 laut. Aw amdiya huquba, atau aku berjalan terus-menerus demi mendapatkan ilmu. Makanya kemudian ketika bertemu dengan Khidir, apa kata Musa? Alimni mimma 'ullimta rusyda. Ajarkan padaku apa yang kau tahu dari ilmu. Seorang Nabi Musa yang lebih mulia dari Khidir, saudara sekalian. Musa itu kalimullah, berbicara langsung dengan Allah. Musa itu adalah nabi sekaligus rasul. Dia menerima kitab Taurah namanya. Berbeda dengan Khidir yang tidak diketahui. Bahkan dia tidak diutus untuk umat. Tetapi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa mulianya Musa menuntut ilmu kepada Khidir. Menunjukkan bahwa kalau anda sudah jadi nabi sekalipun, kalau ada di antara kita sudah menjadi penguasa sekalipun, ada yang sudah kaya sekalipun, ada yang sudah menuntut ilmu agama sekalipun, ingat, tidak ada kata berhenti dalam belajar. Itulah laki-laki sejati, yang kalau dia dengar khutbah, dia betul-betul ambil ilmunya. Kalau dia dengar kajian, dia luangkan waktu untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama. Karena dia mengerti, kalau dia tidak berilmu bagaimana anak-anaknya, kalau dia tidak berilmu bagaimana istrinya, siapa yang memberitahu tentang salat kepada istri dan anak-anaknya, siapa yang memberikan penjelasan kepada sepupu-sepupunya, kepada tetangga-tetangganya. Itulah laki-laki sejati, yang kalau datang khutbah Jumat betul-betul mendengarkan khatib untuk mendapatkan ilmu, bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Maka ingat, rijal yang Allah berikan dalam Al-Quran, di antaranya adalah orang-orang yang mempertahankan keilmuannya, terus belajar. Itulah lelaki sejati yang Allah inginkan di dalam Al-Quran. Saudara sekalian, saat ini di tengah pandemi mungkin Anda tidak menemukan kajian-kajian. Banyak sekali cara untuk mendapatkan keilmuan. Anda bisa buka YouTube, Anda bisa mencari kajian-kajian online para ustaz-ustaz kita. Banyak sekali kajian-kajian itu. Buktikan kelaki-lakianmu, buktikan kelaki-lakianmu dengan mendapatkan ilmu. Setiap harinya cari ilmu.
Bukti lelaki sejati adalah lelaki yang tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu, menambah wawasannya. Karena ingat saudara sekalian, kalau laki-laki tidak berilmu, siapa yang menuntun keluarganya? Siapa yang mengajar istrinya? Siapa yang membimbing anaknya? Itulah kenapa lelaki sejati yang Allah inginkan adalah lelaki yang berilmu. Semoga 3 hal dari 3 kategori lelaki sejati yang kami jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran tadi. Ada lelaki yang tidak tertipu dengan dunia. Ada lelaki yang selalu mempertahankan keistiqomahannya. Dia qawwam untuk istri dan anak-anaknya. Dia terlebih dahulu menjadi teladan. Dan lelaki yang terus mempelajari keilmuan agamanya, karena dia mengerti ilmu itu yang bisa membenarkan ibadahnya. Dan kalau ibadahnya sudah benar, dia sudah berada pada jalan yang tepat, jalan yang diridhai oleh Allah sesuai tuntunan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir dan mendengarkan ceramah ini betul-betul berniat untuk menjadi rijal-rijal yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Berniatlah hari ini, jangan lagi tertipu dengan dunia. Fokuskan ibadahmu, taatkan dirimu pada Allah. Rezekimu diurus Allah, gak akan pernah tertukar, gak akan pernah terlambat. Dan ingat, rijal itu orang yang haus akan ilmu. Ingat, harta kamu yang jaga, tapi ilmu yang menjagamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menyelamatkan kita dari berbagai macam penyakit dan wabah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan penduduk bumi ini, khususnya para lelakinya, menjadi rijal yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Kita dan anak-anak kita dan seluruh generasi keturunan kita, mudah-mudahan Allah pilih sebagai rijal tadi, lelaki-lelaki sejati pilihan Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا يا الله بحسن الخاتمة. نسألك حسن الخاتمة. نسألك حسن الخاتمة. اللهم يا الله أمتنا على حسن الخاتمة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.